Buat Mandiin gimana sih, turun. Ci? Mandiin orang lansianya telanjang gitu. Iya, Buset. dari nyicatin macamnya, terus masukin ke bathtubnya, Hmm. bawa furonya, semuanya. Kita kita nyabunin, gosokin gitu. Enggak. Iya, Buset. awal juga mikir, apa nggak masalah gitu, takut kenapa-napa. Ya cuman, ya udahlah. Hai, oke, Minasa. Emang Hari gimana? ini aku ada gue star ya. Ini ada Agung Sensei namanya. Dia itu partner kerja saya dulu di LPK ya. Kita sama-sama ngajar ya, Sensei. Nah, sekarang Eh, Senseinya udah di Jepang. Dia di job Kaigo ya, Sensei ya. Perawat lansia kan ya. Iya, Perawat ego. lansia. Di daerah mana, Sensei? Kumamoto. Kumamoto ya. Kumamoto Itu itu satu apa tuh berapa orang? sebelumnya tuh 4 orang, cuman sekarang bertiga. Oh, sama siapa aja? Rama. Enggak, Mahesa, Mahesa, enggak. Eh, awal tuh Maulana, terus Holis, Hmm, sama Pati. sekarang Sekarang sama Maesa. enggak, Pati, Holis. Maulana kan pindah ke Tokyo. Oh gitu. Oh, Maulana udah kelar dia 3 tahun. Sekarang pindah TG. Nah dia kan dia TG dari awal juga. Oh, awal TG ya. Hmm. Harum baru nih. Sekarang apa? Mahesa. Enggak, Mahesa di bawah sama Holis Sensei. Oh Gue gitu. bertiga, Holis, terus Patih bertiga. Hmm. Cuman katanya mungkin kalau ada nambah lagi ya kesini, gue nggak tahu di mana. Iya, iya. Dan si Holisnya lagi kerja apa gimana? Di mana? Kayaknya kerja deh dia. Soalnya kemarin udah libur dia. Hmm. Sensei sekamar sendiri-sendiri apa bareng-bareng? Sendiri-sendiri. Enak lah. Masih. Enak. Masih enak Iya. sendiri-sendiri. Enak. Cuman di sini rumahnya kayu, jadi kalau musim dingin, Kerasa ya. iya. Tapi ada itu kan AC kan? Ada AC anget kan? Ada. Cuman ya ada enak ada enggaknya sih. Gue dapet ruangan yang paling gede. Oh, Cuman enaknya kalau apa pakai tuh? AC Enaknya yang apa? ya enaknya luas, Luas. Nggak nggak enaknya? enaknya AC-nya nggak kerasa. Iya ya. Ya tidurnya di bawah itu, di bawah AC-nya aja. Biar kerasa ya kan langsung ke ini badan. Iya sih. Ini hari libur, Sensei. Libur Dari kapan? Hari ini doang. hari ini. Ya gitu Kalau doang. Kalau kayak gue liburnya nggak nentu. kayak gue nggak nentu ya. Dia Hmm. sistem off apa gimana gitu liburnya. Kalau yang kantor gua tuh jadi dari per bulan itu udah disetting liburnya tiap Hmm. hari apa aja. Jadi bisa kayak seminggu 2 kali atau seminggu sekali atau bahkan mungkin seminggu gak libur. Pokoknya sebulan itu ditanyain mau libur berapa. Maksimal tuh 8. Oh, maksimal 8 berarti Minimal tuh kayak 5 deh. seminggu 2 kali lah ya. Hmm. Gimana ya gue lebih seringnya bilang 6. Di Shisetsu ada berapa? Ada berapa lansia, Sensei? Eh sekarang tuh lagi 16. 16. Soalnya Hmm. 2 dirawat di Oh, rumah 12. sakit. Harusnya 18. Hmm. Itu apa? Yang rawat berapa orang? Sensei terus siapa lagi? Untuk orang Indonesia cuma 2, gue sama Walis. Ah, Sisanya orang Jepang. oh, Itu total, bentar, kayak total 12. Tapi sehari itu yang masuk eh, 5 atau 6. hmm. Terus per orangnya, misal sensei ini tugas nih ya kan? Hmm. Nah, sensei itu megang berapa lansia gitu? Kalau megang berpelansia itu paling kayak section. Jadi kan ada dua, kayak 2 lorong gitu. Nah, Oh, misalkan di lorong pertama 2 orang, di lorong ketiga
tiga orang. Hmm. Ya udah jadi satu lorong itu tuh misalkan total ada 6 lansia, ya udah ngurus 6 lansia itu berdua. Hmm. Gitu. Cuman Sistem biasa kan dua tiga, satu itu ada yang bolak-balik. Jadi kalau misalnya keteteran, ada yang cover satu orang ini, makanan berlima. hmm, sistem jam kerjanya gimana sih? Kalau Kaigo tuh. Kaigo tuh ada shift pagi. Nah kalau shift pagi itu biasa biasanya tuh dia ngurus di satu lorong. Satu Hmm. lorong lagi tuh ngurusnya yang shift malam sebelumnya. Itu kan untuk ganti popoknya pas pagi, terus ngasih makan, ngebangunin, ke toilet. Nah, itu masing-masing sendiri-sendiri. Nah, terus pas udah menjelang rada siangan, terus sekitar jam 8-an, itu ada shift nicking. Hmm. Nah, kalau itu biasanya ntar yang cover sama ngebantu yang shift pagi Hayade ini sama yang yaking. Mereka Oh, yang lanjutin. Nah, ntar kalau Hayade itu dari jam 6 sampai jam 3. jam Nicking 6 itu pagi, dari jam 6 pagi sampai 3 sore. Hmm. Terus Terus yang nicking itu dari jam 8 8 sampai jam sampai 5, jam 5.30. 5.30. Hmm. Nah, itu udah jalanin terus. Nah, selanjutnya ada shift posode. Posode ini masuknya rada siangan lagi. 9.30 sampai jam 7. Hmm. Jadi posode ini ngebantu yang nicking tadi. Tapi dia Oh. ntar pas di akhir, dia juga yang ganti popok lansianya sebelum mereka tidur. Hmm. Jadi kayak persiapan penutupan semuanya lah, kayak cuci piring, beres-beres, persiapan buat hari selanjutnya, kayak nyimpen makan buat sarapan, terus ganti popok, tidurin, udah. Habis itu yaking, yaking ngejaga malam. Kalau malam berarti apa namanya? Nggak terlalu ini ya, nggak terlalu sibuk, capek gitu, nggak sih? Apa sama aja? Gak juga ya, soalnya kan ada juga lansia yang kayak siangnya tuh tidur, malamnya malah bangun. Oh gitu. Nah, Oh, ada. ada ya. Jadi kayak eh, ya misalkan dia suka ngomong lah, minta pulang atau semacamnya, ya itu harus siap-siap nanggepin terus. Hmm. Karena kan ada juga yang udah lupa ingatan, kayak misalkan mereka tuh udah tinggal di situ, tapi mereka bersikeras kayak pengen pulang dan Hmm. semacamnya. Sedangkan di rumahnya itu saat ini udah nggak ada siapa-siapa gitu kan, Hmm. keluarganya jauh. Ya udah harus siap-siap ya percakapan sama dia terus gitu. Kalau bangun ngobrolin lagi. Kebanyakan cewek apa Gitu. cowok yang dirawat sensei di sini? Kalau di sini kebanyakan cewek Buset, yang cewek. dirawat kan, kebanyakan Heeh. cewek. Kebanyakan cewek. Cowoknya itu sekarang dua, satu kan di rumah sakit. Hmm. Ya, cowoknya dua. Kalau Cuman kita ya nih, gitu. sensei, kita kan Hmm. cowok ya kan? Cowok misalnya Ya. jadi lansia gitu kan. Ah, Nah, kita kan kerawat obacang, anu apa? Lansia yang cewek gitu kan. ah, Kita itu ganti popok-popok mereka apa? Ke toilet juga kalau apa BAB gitu kita iya, iya kita iya gitu. sama, iya. Kita, Jadi cewek cowok sama aja gitu. iya. Tapi ada juga kan lansia, apa ya lansia, maksudnya perawatan cewek juga kan. Hmm. Cuman kalau khusus untuk mandiin ya, itu kebanyakan yang cowok yang mandiinnya, Kalau mandiin, meskipun lansianya cewek. Iya, kalau mandiin yang cewek, enggak. Kalau malah mandiin justru malah kebanyakan cowok. malah cowok kebanyakan. Kita cowok yang mandiin. Oh, gitu. Soalnya di sini juga yang ceweknya eh, banyak yang udah tua juga. Iya. Jadi kan kayak tenaga dan semacamnya kan. Mau nggak mau kita Itu yang cowok-cowok yang itu kuat mandiin gimana sih, turun. Ci? Mandiin orang lansianya telanjang gitu. Iya, Buset. dari nyicatin semacamnya, terus masukin ke bathtubnya, Hmm. furonya, semuanya. Kita kita nyabunin, gosokin gitu. Enggak. Iya, Buset. awal juga mikir, apa nggak masalah gitu, takut kenapa-napa. Ya cuman, ya udahlah. Heeh. Sogana ya mau gimana lagi ya. Iya. Hmm.
Terus kalau BAB nih, dia dipopok apa gimana? Apa pakai pempes kan? Iya pakai pampers. Ada yang maksudnya dia masih bisa nahan untuk pupnya, ada yang udah enggak. Kalau Ada yang misalkan yang udah enggak, udah bablas gitu ya ya, mau nggak blong mau, ya. iya mau nggak mau ya udah dipopok gitu. Hmm. Kita ganti Tapi popoknya. Jadi popoknya itu ada jamnya. tapi nanti kalau misal ganti popok tuh, otomatis dia kan kotor kan badannya kan? Apa enggak? Untuk kotor dan full badannya tuh enggak. Paling cuma di bagian yang deket-deket Hmm. Terus tempat itu kita pupnya doang. kita sekah gitu, kita kita Iya, yang nyebokin, dibersihin pakai dilap pakai iya, tisu ya, dibersihin pakai lap. pakai Enggak, pakai ini handuk, handuk basah hangat gitu. oh anduk basah anget, dilap gitu dibersihin ya. Ya, habis itu diganti popok yang barunya. Hmm. Eh, hal yang paling berat apa Sensei di kerjaan Kaiko tuh? Yang paling berat apa gimana ya? Ya pokoknya Sensei tahu lah. Awal tuh kira kan ya udahlah gitu paling ngurus orang tua dan semacamnya. Cuman yang berat itu adalah ketika ada yang orang tuanya tuh eh, dia sebenarnya pengen pup tapi nggak ada tenaga untuk ngeluarinnya. Hmm. Nah itu otomatis mau nggak mau kita harus ngebantuin untuk ngeluarinnya. Lah, gimana bantuinnya itu? Ini sebenarnya nggak boleh, tapi eh, selama dalam pengawasan kayak perawat yang aslinya, kangkusanya itu nggak masalah. Bentar, kalau jalan anjing. Ada teman. Polis mana? Kerja. Lah bentar itu deh. Di bawah di Pati. Hmm. Maaf deh. Ya, nggak apa-apa. Jadi apaan? Tadi, oh mau ini pup, mau pup tapi nggak bisa ini ngeden. Ya, itu tuh mungkin kalau tempat lain kan kangkoksanya itu ada banyak ya. Hmm, Jadi yang emang perawat yang emang udah dididik atau udah dekat sama dokter ya lah gitu. iya. Udah berlisensi. Cuman kan ada juga tempat yang kangkoksanya tuh cuma satu atau dua, sedangkan lansianya banyak. Hmm, Mau nggak mau kita sebagai perawat atau aku ingat pun turun tangan. Tapi dalam pengawasan sih kangkoksanya. iya. Hmm, hmm. Itu kita narik pupe dari dalam ya. Hah? Ditarik. Pak, kita masuk ke dalam itu. Iya, masuk jadi tarik. Ih, kok gitu sih? Sumpah, Karena baru ya, tahu banget karena kalau kaget banget. misalkan numpuk terus gak dikeluarin, itu kan jadi bahaya buat dia juga kan. Hmm, iya, Dan iya. dia pun udah nggak bisa ngeden dan semacamnya. Ibaratnya mau kamu kita bantu keluarin. Tapi Dia, kita bantu keluarin pun nggak boleh maksa. Harus perlahan. Karena iya. kalau misalkan dia sakit atau semacamnya kan bisa bahaya juga. Hmm, Makanya kita bantu keluarin perlahan. Ya udah, jadi kayak misalkan dihitung. Misalkan si orang tua ini biasanya paling lama nggak pup itu misalkan 3 hari. 3 hari dia di pempesnya tuh nggak ada pup sama sekali. Ya hmm, udah itu mau nggak mau kita pakai Zayaku dulu. Kalau Zayaku nggak keluar, mau nggak mau kita tarik Tiki Bank. hmm. Saya pernah. Pernah dan sering sekarang. Sering. Sering. Hmm, Makanya waktu pas dulu awal tuh mikir, aduh ini gimana? Takut luka atau kenapa-napa kan? hmm. Takut Kan mati. bagi iya jujur yang paling berat itu tak ngapa-ngapain itu takut orang tuanya sakit, mati atau kenapa. Masalah Heeh. kan kita kan kerja juga secara nggak langsung megang nyawa orang gitu. Iya. Kita ngelakuin salah, ininya Kalau nyawa kan. kayak misal kayak nyuapin aja gitu kan ada aturannya kan. Takutnya kesedak nanti jadi mati orang lansianya kan ya. Itu. Kadang gue suka kalau nyuapin, merhatiin tenggorokannya, Hmm. semacamnya. Apa gue kurang cepet, atau misalkan makanannya tuh terlalu cair atau apa, Hmm, hmm, hmm. terlalu kental kah atau apa. Itu soalnya kenapa-napa, iya takut gitu nyawa. Iya, iya. Terus ya itu, awal pertama kali take bang tuh mikir bener gak ya, gini gak ya. Cuman
sama orang Jepangnya disuruh belajar. Kalau harus bisa, karena eh, di sini yang paling sering diandalin itu cewek cowok, Iyalah, karena soalnya kan kan yang cowok tuh, tenaganya ada juga kan. tuh. Nah, sekarang ya udah Hmm. eh, sering teki banknya kalau misalkan ada yang emang nggak bisa pup ya udah teki bank, mau cewek mau cowok. Itu itu orang yang benar-benar udah ngeletak, lansia yang geletak, nggak aktif, nggak bisa apa kayak lumpuh gitu atau gimana gitu. Ada yang emang udah lumpuh, ada yang maksudnya dia tuh lumpuh bagian bawahnya doang. Hmm. Terus ada juga yang masih aktif, maksudnya cuman dia emang masih di kursi roda. Cuman untuk kayak pindah dari tempat tidur ke kursi roda itu dia masih bisa sendiri sebenarnya. Paling Hmm. cuma dituntun doang, dibantuin. Tapi ya gitu. Pertama kayak kan maksudnya mereka udah tua, pencernaan mereka juga udah gimana ya udah rada rusak lah atau udah rusak kan. Hmm. Jadi kayak pupnya keras, jadi susah keluar. Atau misalkan emang dari si rektumnya itu dia udah gak ada tenaga lagi, jadi nggak bisa ngeluarinnya. Jadi ya mau nggak mau kita bantu. Hmm. Karena kalau nggak dikeluar-keluarin, perut makin buncit, ntar malah sumber penyakit lagi kan. Tuh, cuman ya Tapi kan pertama ada, kali tapi kan ada obat yang biar bisa pup gitu, Sensei. Tapi nggak dikasih. itu udah dikasih. Jadi kan makanya tadi kayak sehari, 2 hari, 3 hari, 3 hari itu udah nggak keluar. Dikasih Oh. obat misalkan obat minum, dari minum dulu. Hmm. Ternyata di hari keempat ini belum keluar. Di hari kelima dikasih obat yang dari belakang. Itu kita juga Hmm. yang masukin. Hmm. Terus ternyata nggak keluar juga. Nah kalau nggak keluar, itu baru kita coba ini apakah emang dalamnya itu nggak ada pup atau emang bener ada pup tapi nggak bisa keluar. Hmm. Soalnya kan ada juga yang emang mungkin semua makanannya kecerna jadi kosong. Atau misalkan emang sebenarnya ada tapi keras nggak bisa Hmm. keluar. Tuh makanya kita bantu. Ya, Ini banget ya. ya cuman ya namanya kerjaan. Yang paling mudah, kerjaan paling mudah merawat lansia apa, Sensei? Ngajak jalan-jalan doang. Ngecek jangan-jangan enggak sih. Maksudnya kalau mereka tuh keseharian ya kayak Pagi nih, ya udah Sensei bangun. nih coba jelasin. Misal Sensei si pagi nih, jam 8 pagi, kegiatan Sensei ngapain aja sampai pulang coba jelasin. Misalkan full lah dari Hayade, Niki sama Osode ya. Heeh, coba. Eh, Pagi itu ganti popoknya mereka. Hmm. Yang harus diganti, yang masih bisa ganti popok, mereka bakal ganti popok sendiri. Tapi yang Hmm. nggak bisa diganti popok, habis diganti popok, nyiapin makan, diangetin, terus bangunin. Yang bisa makan sendiri dibangunin terus mereka makan sendiri. Cuman Hmm. sebelum keluar dari kamar, mereka kayak cuci muka, terus kayak nata rambut dan semacamnya. Itu ada yang kita bantuin, ada yang sendiri. Hmm. Terus masang gigi palsunya. Habis itu makanan udah anget, kita taruh di tempat makan, terus kasih makanannya. Kalau yang nggak bisa makan, kita suapin. Nah Hmm. itu karena kan kalau pagi itu yang seberang itu yang shift malam, seberang Hmm. lagi shift pagi. Jadi sendiri-sendiri. Hmm. Jadi terus diatur kayak awal tuh siapa dulu diutamain yang makannya cepet, yang bisa makan sendiri, terus yang kalau disuapin harus yang cepet, itu diatur. Soalnya kan masing-masing kayak gue bisa ngasih makan yang ini cepet, ya udah kasih makan dia dulu, baru yang lainnya. Soalnya kan kayak ada trade masing-masing gitu. Kayak ini orang makan misalkan nggak dikunyah, langsung ditelen, jadi Hmm. bisa cepet. Ya dia dulu gitu. Habis itu mereka semua udah makan, mereka habis makan gosok gigi, bantuin gosok giginya. Ada yang kembali ke kamar untuk tidur lagi. Ada juga yang tunggu di aula gitu. Habis itu senam, senam pagi, minum kopi, break. Jadi si orang tua bisa nonton TV lah, atau Hmm. misalkan bantu-bantu kayak ngelepetin anduk, Oh. macamnya. Habis itu ada kayak misalkan kalau misalkan Senin sampai Sabtu itu mandi. Itu ada jadwalnya masing-masing. Mandi Nah, sehari sekali. mandi itu seminggu 2 kali. Oh, seminggu 2 kali. Hmm. Dapat jatah seminggu 2 kali. Jadi mandiin, habis itu udah kelar mandiin, keluar, siap-siap untuk makan siang.
Nah, di luar dari yang mandiin itu ya, yang lansianya itu ya break. Bebas mau nonton TV, mau misalkan dengerin lagu, atau misalkan bantu-bantu ngelipet pakaian. Hmm, Habis mandiin, siapin makan siang, balik lagi ngasih makan siang. Tapi ini udah ramean, jadi lebih ringan. Ngasih makan siang. Oh, sama sebelum ngasih makan siang itu kan ada persiapan. Kayak ngebuat osibori, terus nyiapin piringnya, nyiapin gelasnya, hmm, nyiapin minumannya. Misalkan ada minumannya khusus nih, dia udah nggak bisa minum matcha lagi karena dia butuh energi yang banyak. hmm. Kasih minuman energi semacamnya. Atau Terus, misalkan dia butuh minuman yang bisa ngebantu pencernaan, disiapin semuanya masing-masing. Habis itu mereka makan siang selesai, habis itu tidur siang. Ada yang hmm, di kamar, ada yang tidur di depan TV, di ruang tengahnya. hmm, Nah, kita di siang itu kita akhirnya ya udah kita juga ikut break makan siang. Habis makan siang baru ganti popok lagi, ganti popok siang. hmm, Jadi ada yang harus diganti popoknya tuh sehari 3 kali, ada yang sehari 2 kali. Nah, ganti popoknya sehari 3 kali, udah selesai, terus dicek. Yang tadi misalkan pas pagi ada yang dimasukin jayaku, keluar nggak pupnya atau enggak. Kalau misalkan enggak, ya udah baru kita ngelakuin yang itu yang tadi saya bilang. Kita bantu untuk keluarnya. Kalau misalnya keluar, ya udah syukur, alhamdulillah nggak perlu dilakuin. Udah saya ganti popok, dibangunin, mereka ini kasih cemilan, hmm, oyatsu. Mereka makan cemilan, habis itu lanjut mandi lagi untuk yang shift siang. Jadi mandi 2 kali sehari itu. Ada yang mandi di pagi, ada yang di mandi siang hari. hmm, Jadi kan ada juga yang orang tuanya tuh gak kuat dingin. Jadi tuker, mandi di siang biar lebih hangat. Ada yang kuat dingin, mandi di pagi. Mandiin, selesai itu lanjut lagi persiapan lagi untuk makan malam. Osibori semuanya disiapin, udah ngasih makan, selesai, gosok gigi beresin semacamnya. Terus balikin mereka ke kamar, kita beberes dulu. Habis selesai beberes, ganti pupuk lagi malam. Udah selesai. Sebenarnya ya gitu aja, ngulang-ulang terus. tiap hari ya. Cuma Jadi iya, awal-awal bisa makan nggak? Tiap hari kan lihat itu kan gitu. gue pribadi dari dulu nggak ngerasa jijian ya. Jadi Oh, saya bisa nggak aja jijian ya? makan. Nggak Oh, masalah, enggak. nggak Cuman masalah. yang ngebuat berat itu bukan karena jijinya, tapi Ap- karena takut kalau salah. Salah ya, oh, benar, Iya. benar sih. Tapi kalau orang Tapi jijian mah nggak bakalan mau. Orang jijian nggak nah bakalan. itu ada temen dia tuh ngelakuin gitu, terus jijik, akhirnya dia nggak mau makan kare. Keinget itu ya. Iya, karena kan kare warna dan bentuknya hampir sama. Hampir sama coklat gitu. Iya, iya sampai sekarang dia nggak mau makan kare. Hmm. Terbayang-bayang Cuma ya. kalau gue pribadi nggak masalah sih. Cuman ya gitu, kadang khawatir kalau misalnya orang tuanya kok tiba-tiba makanan nggak lahap, terus atau kenapa-napa. Soalnya kita juga nggak tahu, ada yang masih bisa ngomong, misalkan mereka sakit atau semacamnya ngomong. Tapi ada juga yang udah nggak bisa ngomong, nggak mau kita harus perhatiin. Hmm. Kayak nafsu makannya. Kan setiap makan tuh didata. Kayak dari 1 sampai 10. Habis semua tuh 10. Nasinya misalnya habis semua 10. Nasinya sisa dikit 8 atau 9. Nasi sisa setengah 5. Terus lauk pauknya juga. Semuanya diperhatiin. Hmm. Gitu. Didata. Kayak pupe juga pas keluar tuh banyak nggak, dikit nggak. Kalau misalkan keluarnya tuh jarang tapi dikit. Tetap itu bakal dianggap kayak bermasalah di pencernaannya. Dikasih Hmm. obat pencernaan itu. Semuanya didata. Dari pup, makan. Bahkan ada juga yang air kencingnya. Karena dia udah nggak bisa kencing, jadi pakai selang gitu. Hmm. Jadi dicek tuh pagi itu dia jumlah kencingnya berapa, berapa mili, siang berapa, sore berapa, dicek terus semuanya. Bener-bener eksklusif ya. Detail gitu. Iya, Sedetail itu gitu. Ya karena kan mereka bayar mahal juga cencengan ke si Setsunya. Rata-rata kan
Orang Itu gue kaya, nggak tahu. ya rata-rata kan yang ke Rojing Homo, ke kayak gitu, tempat kayak gitu kan orang kaya sih, setahu saya sih. Hmm, iya sih. Soalnya perawatannya mahal itu. Lebih ke ini sih, kayak ke makan dan obat gak sih? Hmm, Kayaknya yang pasti mahal ya kan harus diatur kayak, iya sih. karena kan gue nyiapin makan juga suka ngelihat kayak ada kalorinya segini, tampaknya segininya segini, bener-bener kayak detail gitu Mm-mm. kandungannya. Cuman ya kalau misalnya boleh dibilang, jadi kan kita juga suka dapat bekal tuh. Bekalnya itu juga menunya sama kayak orang tuanya. Dan Iya. emang 4 sehat 5 sempurna sih. Jadi habis makan tuh bener-bener kayak kenyang gitu. Mm. Padahal tuh lauknya kecil, nasi, maksudnya piring-piring kecil gitu. Heeh, Tapi tapi kan kenyang, puas. lengkap lengkap gitu ya. Iya, kayak semua Macem-macem. terpenuhi lah. Mm-mm, Heeh. terpenuhi gizi dan nutrisinya pokoknya. Sayur, daging, protein. Hmm, Bahkan kadang gue kalau dapat bekal pun masih sisa dibawa pulang gitu. Kan udah kenyang. iya. Jadi bisa buat harian. Saya pernah nggak dimarahin sama sama Oji-chan, Oba-chan? Kalau dimarahin pernah. Bahkan sempet dulu tuh disuruh pulang. Masa kere gitu? Iya, iya. Tanyain kenapa ngapain kamu di sini? Pulang sana. Mikir, Hmm, nah kenapa? Maksudnya, soalnya dulu emang yang orang tua ini kan dia sering kayak minta pulang. Nah, di hmm, situ tuh saya nggak tahu, bisa kayak harus ngomong apa dan semacamnya. Jadi saya masih bingung nih, jawaban yang bener apa gitu. iya. Saya coba kayak percakapan sama dia, kayak mungkin salah jawabannya. Dia nggak ngerti maksud yang saya jawab itu apa. Akhirnya udah dibilang suruh pulang. Hmm, Cuman sama orang Jepang yang lain dibilangin kalau saya di sini tuh belajar. Makanya kayak misalkan tentang di sini tuh masih belum tahu. Tapi akhirnya ya udah diajarin soal. Jadi tuh tiap orang tua tuh ada kayak trait masing-masing lah. Kayak misalkan dia tuh demensia karena apa. Terus dia itu sekarang misalkan gimana, sebelumnya sakit apa. Itu semua lengkap datanya. mm-mm, Di data semua, jadi sebelum masuk didatain dulu sakit apa, kebiasaannya apa, makan kesukaannya apa, itunya apa, ada. Nah, habis dari soal itu ya udah sama langsung diajarin. Dan jatuhnya sebenarnya untuk saya ya hitungannya cepet dilepasnya. Kalau yang lain kan mungkin kayak OSOD itu udah dilepas, nicking itu udah dilepas dan semacamnya mungkin butuh berbulan-bulan. Tapi untuk alhamdulillah saya di sini tuh nicking udah dilepas, OSOD udah dilepas, paling HYD. Karena dulu hmm, sempet HYD itu dihilangin dulu karena di yakinnya tuh dibuat 2 orang. Nah sekarang HYD diadain lagi, jadi saya masih belum lepas, masih berdua, masih dipantau. Cuman ntar akhir bulan udah lepas, jadi HYD sendiri. hmm. Eh, Mereka ada yang masih punya keluarga kan, pastikan anak gitu, cucu atau Hmm. apa gitu. Mereka ada yang suka nengokin nggak sih saya ke si Setsu? Nah, kalau kayak Mengkai gitu, ada yang sering, ada yang hampir gak pernah. Tapi mereka masih punya, Jadi dia masih punya keluarga atau emang udah nggak pernah keluarga, kali udah nggak punya kali. eh, masih, cuman jauh Oh jauh ya, jadi jarang atau diajak, nggak pernah malah ya. atau cuman kayak sisa 3 atau 4 gitu. Dan misalkan keluarga dia juga udah tua dan masuk ke Peti Jompo juga. Jadi kan nggak bisa Hmm. ngunjungin semacamnya, nggak bisa Oh. ngehubungin apa-apa karena sama Peti Jompo. Karena awal juga gue kaget kan, gue kira orang tuanya ya umuran di Indonesia lah, udah tua tuh umuran 70, 80. Ternyata enggak, 90, 100. Umurnya? Yang iya, yang dimana mikir kalau yang ngunjungin anaknya. Anaknya juga pasti umur 80, 70. Iya. Oh, iya. Karena udah tua juga kan mikir. Heeh. Ya, jadi mah repot juga gitu. Paling cucunya juga kadang belum tentu kayak deket. Bisa Mm-mm. aja kayak misalkan dia di Kumamoto, keluarga ada di Tokyo, jauh kan untuk Mm-mm. ngunjungin. Ya mungkin ya setahun sekali atau setahun 2 kali.
Ada yang emang keluarga yang deket jadi bisa ngunjungin terus. Kalau ngunjungin biasanya mereka bawa sesuatu nggak sih, Cek? Apa cuma nengokin doang gitu? Ada yang bawa, ada yang nengokin. Hmm. Biasanya bawa apa? Tapi Yang bawa itu bawa apa dia? biasanya mereka bawa makanan kesukaannya si orang tuanya. Makan. Nah, si Oh. orang tuanya suka pisang. Terus Mm-mm. dibawain pisang hasil dari kebunnya gitu. Mm. Dikasih, ada juga yang kayak ngasih oleh-oleh buat sokuhingnya sama si orang tuanya. Mm-mm. Jadi dikasih buat orang tuanya biar misalkan pas waktu nyemil oyatsu itu dia bisa makan. Tapi kita Mm-mm. juga kebagian dapet. Iya. Itu bagi-bagi. Ya, tapi kebanyakan lebih fokus ke orang tuanya sih. Kebanyakan udah ini pendengarannya kurang sensei atau gimana? Itu di situ. Udah pikun juga kah? Kebanyakan kalau misalkan soal pendengaran kayaknya stabil ya. Ada yang kurang, ada juga yang masih bagus. Hmm. Maksudnya Berarti mungkin udah. kalau suara kayak saya yang pelan banget nggak kedengeran. Tapi kalau suara biasa itu masih kedengeran. Hmm. Kalau pikun hampir semuanya sebenarnya udah pikun. Tapi ada bagian-bagian tertentu pikunnya. Hmm. Ada Beda-beda. yang dia masih ada yang dia masih ingat soal jam, waktunya untuk makan, gini 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 gini. Tapi dia suka lupa soal eh, udah makan atau belumnya. Jadi dia tahu nih waktunya makan gini-gininya. Hmm. Tapi dia nggak nyadar perut dia itu sebenarnya udah habis makan. Tapi dia minta makan lagi. Dia masih ingat jam, waktunya untuk makan atau semacamnya. Tapi lupa kalau misalnya dia udah makan. Ada juga yang kayak dia masih ingat banyak hal, tapi dia lupa soal keluarganya. Kalau dia Hmm. udah keluarga itu udah banyak yang meninggal, dia lupa soal itu. Tapi semuanya ya udah pikun, udah banyak lupa ingatannya. Tapi di bagian-bagian tertentu masing-masing tuh paling ya. Nah kemarin kan udah kayak belajar sekalian ujian untuk yang demensia kan atau yaitu lupa ingatan. Sebenarnya nggak jauh beda sama Indonesia sih. Hmm. Si Sesunya gede, bangunannya gedungnya gede nggak sih? Kalau misalkan dibilang gede, gede ya. Kamar itu total 30 30. Satu lantai apa dua lantai? dua lantai. Dua lantai. Nah, kalau dua lantai itu naik ke atasnya itu gimana sih, Ci? Kan orang tua pakai Eh, lift? Enggak kan? lift, Oh, ada pakai lift. lift, Oh, dua ada lantai lift. ada lift ya? Oh. Jadi untuk bawa makanan kan dapurnya di bawah. Untuk bawa Mm-mm. makanan, untuk kalau misalkan mandiin juga, kalau mandiin yang orang tuanya tuh udah cuma bisa tiduran doang kan, kamar mandi pakai Mm-mm. yang bawah, karena lebih gede. Mm-mm. Itu juga pakai lift. Cuman kalau untuk kita kayak misalkan naik turun, itu pakai tangga, tangga biasa. Mm. Lift itu hanya tertentu doang. Iya, iya. Karena ya repot juga gitu. Kalau misalkan bawa makanan, naik tangga, makanan kan main banyak dari dapur. Terus misalkan piring kotor juga itu misalkan dicuciin sama orang dapur juga harus dibawa kan lumayan banyak. Makanya mungkin dikasih lift. Gitu. Terus kalau ini Sensei, apa namanya? Hmm. Nanganin pasien yang meninggal. Tapi nanti Itu, ini nah, durasi Sensei. Ini 40 menit kan? 40 menit oke, mau habis, heeh. Nanti Sensei masuk lagi ya, login lagi ya. oke siap. Oke, ini saya matiin dulu ya. Udah 40 menit soalnya.